Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzu bika min hamazati sayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Shadaqallahul adim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat ring salam mari kita tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kami dari channel YouTube Laboratorium Sains Kristologi Pondok Pesantren Al-Hadid Gunung Kidul dapat kembali menjumpai para subscriber, viewers dan jamaah semuanya dalam kajian kristologi bersama guru kita bersama, yaitu Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadid. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan tema yang cukup menarik, yaitu yang berjudul maling berteriak maling, kafir berteriak kafir. Itu tema pada kesempatan malam hari ini, yaitu maling teriak maling, kafir teriak kafir. Nah, nanti insya Allah akan dibahas langsung secara detail, secara mendalam oleh guru kita, yaitu Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadid. Langsung saja, sebelum kita mulai pembahasan oleh beliau, kita awali pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja tafadhol pada Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadid. Baik, terima kasih Kang Ipin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala, rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Hadratal mukarramin, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita pada malam hari ini masih bisa berkumpul bersama untuk bisa mengkaji ya satu tema, yaitu maling teriak maling, ya, kafir teriak kafir. Ya, mudah-mudahan ini semua bisa memberikan pelajaran dan wawasan buat kita semua dan memberikan manfaat. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita, baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang kita nanti-nantikan syafaat ini kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik ya. Maling teriak maling, ada lagunya itu ya. Ya kan? Siapa lagunya? Iwan Fals apa siapa ya? Maling teriak maling ini ya, sembunyi. Apa lagunya? Oh, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang hafal nih kayaknya nih. Apanya lagu naik-naik ke puncak gunung ya. Nah, jadi ada lagunya, tapi bukan karena lagunya. Karena memang kondisi tema ini berawal dari keprihatinan kita ya. Melihat kondisi umat Islam ya saat ini, kondisi kita saat ini yang betul-betul itu ada pada kondisi yang bisa dibilang memprihatinkan ya. Kenapa memprihatinkan? Karena memang kita hidup di tengah derasnya ya arus zaman yang menentang ya, memusuhi.
tidak senang kepada perkembangan dakwah Islam gitu ya. Nah, itulah sebabnya kemudian kita coba kupas ini ya, wabil khusus ini adalah merupakan satu bentuk ya apa protes kita ya atas kezaliman ya, ketidakadilan yang kemudian menimpa saudara-saudara muslim kita di belahan-belahan dunia yang lain. Kalau di Indonesia insya Allah kita masih nyaman ya, masih enak, kita masih hidup ya dengan penuh rahmatnya Allah ya. Tapi kita lihat kaum saudara-saudara muslimin kita di belahan dunia yang lain ya, banyak yang tidak merasakan nikmatnya menjadi orang Islam seperti yang kita rasakan di Indonesia ini ya. Ya sebut sajalah contoh saudara-saudara kita di Suriah gitu ya, bagaimana mereka hidup ya dalam ketidakjelasan masa depan ya. Saudara kita di Sudan ya, saudara kita di mana? Nah, di Uighur misalnya gitu ya, dan yang lain Palestina ya tentunya yang tidak ada capeknya, tidak ada istirahatnya ya. Terus menerus dilongrong oleh ya Zionis ya, serangan-serangan Zionis dan keserakahan Zionis ya. Nah ini makanya kita sebut, kita kasih judul maling teriak maling ya. Contoh misalnya ya, yang namanya demokrasi ya, contoh ini kan yang paling gampang paling umum, paling terkenal. Semua anak sekolah pasti pernah dengar kata demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, kan begitu ya. Kekuasaan terbesar ada di tangan rakyatnya. Demokrasi itu bisa juga artinya memberikan kebebasan kepada orang lain untuk mendapatkan hak-haknya gitu ya. Makanya sering kita bilang, aduh apa ini dong apa kita pilih pemimpin secara demokratis nah, gitu ya. Artinya demokratis itu ya itu tadi ya, orang bebas memilih sesuai dengan pilihannya ya, tetapi diatur ya, dengan mekanisme yang sudah disepakati, ditentukan gitu ya. Nah itu namanya demokratis. Kemudian kenapa orang berdemo ya, menuntut sesuatu, mungkin karena ada ketidakadilan ya, ada sesuatu yang tidak mereka dapat, kemudian mereka berdemonstrasi gitu ya. Itulah negara demokrasi katanya. Orang yang berdemokrasi itu orang boleh mengutarakan pendapatnya, bebas berekspresi, bebas berpendapat, dijamin kan, dan lain sebagainya. Oke, mungkin sekilas ini tampak bagus, menggiurkan gitu ya. Dan yang jelas asalnya demokrasi ini bukan dari ajaran Islam ya. Demokrasi bersumber dari orang di luar Islam. Ya, yang menciptakan demokrasi ini. Gitu ya. Nah, kemudian ketika umat Islam ya melaksanakan apa yang sudah menjadi ibaratnya itu tuntutan agamanya ya, yang menjadi kewajiban ya dalam agamanya. Nah, ini menjadi satu masalah besar ya. Oleh ya kekuatan-kekuatan tertentu ini dianggap sebuah ancaman kan begitu ya, sebuah ancaman besar yang kemudian ancaman ini tidak apa, yang kemudian kekuatan Islam ini tidak boleh dibiarkan tumbuh, karena kalau tumbuh terus ini akan mengancam ya, mengancam ya ini mereka, ke posisi mereka, kekuasaan mereka, kedudukan mereka. Nah itu ya, contoh ya misalnya di Afghanistan ya, bagaimana yang namanya rezim Taliban diperangi dan lain sebagainya, walaupun akhirnya sekarang mereka menang dan mereka mendapatkan haknya kembali untuk bisa menjalankan negaranya sesuai dengan kemauan mereka dan kerinduan mereka. Ini sesuatu hal yang harus kita syukuri, karena perjalanan panjang dimusuhi oleh ya berbagai macam kekuatan-kekuatan dunia yang luar biasa, dari mulai Rusia ya kan sampai Amerika dia mencoba untuk bagaimana menghancurkan ya perkembangan Islam di sana. Tapi alhamdulillah
akhirnya kemenangan itu kemudian kembali lagi kepada mereka. Nah, begitu juga misalnya di Turki. Nah, gitu ya. Bagaimana Erdogan, Presiden Recep Tayyip Erdogan yang sejak runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani, ya kan, kemudian ya di Turki berubah kiblat ya, dari Islam menjadi kiblat sekuler ya. Nah, oleh siapa namanya itu, Kemal Atatürk gitu ya. Nah, itu terus ya. Jadi Islam itu nggak ada tempat untuk berkembang di sana. Ya, azan dilarang, orang berjilbab dilarang, pokoknya serba susah. Ya, nggak boleh menunjukkan agama itu di sana. Ya, yang ada adalah ya tadi ya sekuler. Sekuler itu apa? Sekuler itu pemisahan antara urusan agama sama urusan dunia. Jadi urusan agama nggak usah ditonjolin, gitu ya. Jadi kebebasan aja. Ya, makanya kemudian Turki pada akhirnya ada di ambang kehancuran kan, ekonominya morat-marit. Ketika kemudian Erdogan menjadi presiden pertama kali, dia memperbaiki ekonominya sampai kemudian sekarang Turki menjadi ya 3 besar kekuatan militer di Timur Tengah. Ya, setelah kita tahu di Timur Tengah itu kalau kekuatan militer yang besar itu ya misalnya selain apa namanya, selain Turki ada Iran gitu ya. Kemudian India apa termasuk ya, pokoknya itu ya salah satunya Turki. Nah, makanya ini satu pencapaian luar biasa, dan Presiden Erdogan ini presiden yang sangat identik dengan keislaman. Dia baca Quran, dia perlihatkan di depan umum bagaimana dia membaca Al-Quran gitu ya. Kemudian dia kembalikan lagi yang namanya Masjid Hagia Sophia yang dulunya masjid ditutup jadi museum, sekarang dibuka lagi jadi masjid. Ini kan luar biasa keberaniannya gitu ya. Nah, kemudian pemilu kemarin ya lawannya ini didukung oleh Amerika, gitu ya, yang katanya ya kan negara paling demokratis sedunia, gitu ya katanya, ya didukung oleh Barat, ya pokoknya Erdogan tidak boleh menang. Gimana caranya? Ya lembaga survei sudah memberikan penilaian bahwa Erdogan kalah, ya. Tapi ternyata akhirnya Erdogan menang. Nah, ini kan luar biasa ini. Dan ini kekalahan yang telak ini. Di Mesir juga sama dulu. Ya. Ketika Mesir punya presiden ya yang Islami, yang bagus ya, hafalan Qur'annya, kemudian akhirnya dijegal ya. Dikudeta ya. Kemudian presidennya ditangkap, digantikan oleh presiden yang mendukung Barat ya. Mendukung Amerika. Jadi kalau kita cermati, kalau ini nanti banyak lagi, panjang lagi ya. Kalau kita cermati berarti sebenarnya yang tidak demokratis itu orang Islam apa orang-orang di Barat kan gitu ya. Ya kan? Oke, benar. Ini kan sama seperti tadi, maling teriak maling. Dia teriak, "Wow, maling." Ternyata yang malingnya bukan orang lain, ya malingnya dia sendiri. Ya. Dia nuduh orang tidak demokratis. Ya. Sementara dia sendiri yang tidak demokratis ya. Orang kebebasan kedaulatan negara orang diobok-obok sama dia. Ya, Libya ya. Udah enak hidupnya, presidennya luar biasa, sangat sayang sama rakyatnya. Ya, kesehatan gratis, pendidikan gratis ya. Listrik gratis, dikudeta. Wah, gitu ya. Dijanjikan kehidupan yang lebih baik ala Barat. Ya, orang-orang pada bodoh kan ya, ketipu nih kan sama Amerika gitu ya. Iya. Ketipu sama film-film itu loh. Film-film Amerika kan kalau ditonton bagus-bagus ya kan, kelihatannya wah ini kehidupan yang enak ini. Ternyata sekarang sengsara, kebelangsakan. Maju enggak, ya kan? Apa namanya tuh, kehancuran di mana-mana. Ya sudah begitu. Ya. Begitu juga misalnya apa namanya? Selain si Libya ini, Irak ya kan, dituduh punya senjata pemusnah massal ya kan. Kemudian apa namanya, presidennya dihukum mati, Saddam Hussein gitu ya. Sekarang lihat
Irak, hancur ya, morat-marit. Pada nyesal semua. Semua yang mendukung Amerika itu akhirnya menyesal. Ya, kenapa? Karena prank. Ya. Jadi ya termasuk si Israel itu lucu. Tentaranya mati, mewek. Ya kan? Mewek, nangis-nangis. Nah, dia bunuh orang Palestina itu berapa yang mati? Dan bukan tentara. Kalau tentara mati, wajar. Kenapa? Jadi tentara itu memang doktrinnya harus siap mati, namanya jadi tentara. Sekarang anak kecil dibunuh sama dia. Ya, perempuan dibunuh sama dia. Orang-orang tua, orang-orang gak bersalah dibunuh sama dia. Ini kan namanya tentara paling cemen sedunia ya, tentara Israel. Israel itu beraninya cuma sama perempuan, anak-anak, orang tua kan begitu. Giliran sama-sama tentara yang lain ya ambruk ya. Ketahuan ya, nggak ada apa-apanya. Makanya nanti ketika mereka perang melawan umat Islam ya, pada satu ketika nanti di akhir zaman ya, menjelang kiamat kan ini, dengan mudah kita bisa menghancurkan mereka ya, karena mereka itu nggak terlatih untuk perang ya. Latihan perang mereka itu latihan melawan anak-anak kecil ya, melawan anak-anak remaja ingusan kan ini ya. Itu latihan mereka. Makanya sekarang habis dibombardir sama Hamas ya, yang namanya apa namanya, Iron Man apa namanya, yang itu loh, Iron Dome ya, pelindung ya. Ya, pelindung negaranya ya, dilindungin sama anti rudal ya. Sekarang jebol semua udah ya, di bom mana-mana udah pada. Bentar lagi ya, apa namanya, yang hancur tadinya diserang nggak ada yang mempan rudalnya. Lama-lama mulai ada yang jebol 1, 2, tapi masih jatuhnya di tanah kosong gitu ya. Sekarang mulai jatuhnya ke gedung, tapi bukan gedung yang ini pemerintahan yang penting ya, atau instalasi militer, enggak. Lama-lama udah habis itu nanti. Ya karena makin canggih kan gitu. Ya Hamas ini itulah ya. Sehingga kita lihat fenomena maling teriak maling ini sangat nyata di depan mata. Nah, secara tidak langsung juga Allah sedang menunjukkan salah satu bukti kebenaran firman-Nya. Dalam Al-Quran kan ada dikatakan Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Yang artinya orang-orang kafir itu ingin menipu kita umat Islam. Ya, jadi mereka tuh pengen nipu kita. Ya, kemudian akhirnya Allah balas tipu daya mereka. Jadi nggak usah khawatir, nanti akan membalas tipu daya mereka itu bukan kita, tapi Allah langsung dengan caranya. Ya. Dan Allah menyatakan wallahu khairul makirin, dan Allah ya, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Dia boleh ya bikin tipu muslihat pada kita umat Islam. Dia boleh ya maling teriak maling ya. Kafir teriak kafir. Dibilang kafir marah. Nggak mau, nggak terima kan itu ya. Padahal emang dasarnya kafir kan gitu. Gimana lagi kan ini. Ini ya. Makanya alhamdulillah kita bersyukur sekali lagi ya. Kita ada di negara yang betul-betul insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun. Ada problematika di internal bangsa kita itu udah biasa ya. Yang kadang-kadang itu terjadi bukan karena masalah yang timbul di masyarakat atau di tengah-tengah umat. Kadang-kadang itu memang politisasi gitu ya. Ya, nah, politisasi. Jadi memang ada orang-orang yang memang dapat pesanan dari itu tadi ya. Negara maling teriak maling tadi ya. Negara-negara barat yang maling teriak maling kan itu ya. Nah, kemudian nyusup di Indonesia, punya agenda-agenda terselubung kan gitu ya, yang ingin merusak ya persatuan dan kesatuan NKRI kita. Nah, makanya kita nggak usah ikut-ikutan, jangan mau. Kenapa? Karena kita yakin bahwa kehidupan kita di Indonesia ini ya, yang sudah tertata selama ya berabad-abad ini ya, ini udah kehidupan yang terbaik dan kita jaga, kita pelihara kita ya. Mau presidennya siapapun kita dukung gitu ya. Yang penting dia memang terpilih
menurut aturan yang ada kan gitu, sesuai dengan konstitusi kan begitu. Nah, ini ya. Nggak berbakat tapi jadi anggota dewan ya. Ngomongnya masa kayak gitu belepetan ya sebenarnya. Ayo disambi diminum. Santai ya. Nah itu ya ikhwafillah ya. Sehingga memang ya ini ungkapan apa sih ya, ya emosional kita gitu ya. Kita lihat saat ini gitu ya, bagaimana negara-negara barat itu seperti ya cuci tangan gitu ya. Kalau ada orang Islam yang dizolimi, orang Islam yang disakiti, itu rasanya biasa saja. Tapi giliran ada mereka ini, nah kekompakan mereka, makanya kita sebenarnya harus bersatu, harus kompak. Keuntungan bersatu itu ditakutin ya. Sama halnya seperti Abi nonton di YouTube itu di Inggris itu ya, yang masuk Islam itu justru banyak para narapidana. Nah ini ya, jadi di penjara-penjara di Inggris itu narapidana yang di penjara itu semuanya banyak yang masuk Islam. Kenapa? Mereka bilang bahwa Islam ini sekarang di penjara-penjara di Inggris ini menjadi kekuatan yang ditakutin. Ya, jadi kita tahu ya kalau di luar negeri itu kan mafia-mafia, gangster-gangster ya, menyeramkan. Mereka takut sama Islam. Jadi orang-orang Islam yang kemudian ya berdakwah di penjara, kemudian banyak narapidana yang jadi mu'alaf masuk Islam, kemudian mereka ini setelah jadi Islam ini kan agama yang tidak diskriminatif, agama yang demokratis kan gitu, agama yang siapapun yang mau jadi Islam boleh kan gitu, dan agama yang betul-betul sangat menjaga ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan. Sehingga kalau dia udah masuk Islam ya, kemudian ada yang berani menyakiti, semua orang Islam yang ada di penjara itu akan membantunya. Wah, ini ditakutin akhirnya. Nggak ada yang berani gitu ya. Nah, makanya ya walaupun yang masuk Islam banyak yang dalam tanda kutip ya narapidana, ya tetap kita harus apresiasi. Kenapa? Karena dengan dia jadi Islam, dia akan sadar. Ya, dia akan taubat, dia tidak mengulangi perbuatan yang pernah dia lakukan dulu ketika dia masih sebelum jadi Islam kan. Jadi keluar dari penjara dia sudah jadi muslim yang beda. Dulunya tatonya ya diperlihatkan ya, wah mukanya serem kayak setan gitu ya. Begitu udah jadi Islam ya, dia malu, dia tutupin tatonya ya kan. Kemudian dia tumbuhkan jenggotnya, kena air wudhu ya, muka narkoba, muka alkohol yang tadinya sebelumnya dia muka, pokoknya inilah muka-muka neraka gitu ya, muka-muka ahli neraka. Seketika itu juga ketika dia kena air wudhu tiap sehari minimal 5 kali kan dia sholat 5 waktu, dia pakai buat sujud, mukanya dipakai buat sujud kepada Allah ya, bumi kemudian ya membersihkan wajahnya ini ya, dibersihkan oleh bumi. Kenapa? Karena melihat seorang hamba ya bersujud kepada sang penciptanya ya, dengan niat untuk ketundukan, kepatuhan, penyerahan diri total kepada sang pencipta dalam sholatnya, terutama dalam sujud tadi ya. Akhirnya kemudian ketika dia angkat mukanya dari sujud itu langsung rontok semua itu ya, dosa-dosanya gitu ya, muka-muka sangarnya, muka-muka penjahatnya. Keluar dari penjara udah nggak kelihatan mantan gangster, mantan mafia, udah nggak kelihatan. Yang kelihatan justru muka-muka yang teduh ya kan, muka-muka yang adem dilihatnya ya. Ngomongnya juga tadinya dikit-dikit ngomong fuck you, motherfucker, segala macam gitu ya. Kasar-kasar. Kalau kita ya anjay kan gitu modelnya anak zaman sekarang kan. Dikit-dikit ngomongnya waduh ya, kasar, kotor. Begitu dia jadi Islam ya, karena dia berzikir kepada Allah gitu ya. Dan kata Rasulullah, inna likulli syai'in soqala fa inna soqalatal qulub zikrullah. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada pembersihnya. Nyuci piring, pembersihnya sunlight, sabun. Sabun buat mandi pakai nyuci piring. Sunlight gitu ya. Buat
mandi buat bersihin badan ada Sabun sabun gitu ya. Buat ngepel ada mandi, super pel. Buat nyuci ada rinso, macam-macam ada ya. Buat kepala ada sampo. sampo. Nah, buat pembersih hati namanya zikrullah, zikir kepada Allah. Jadi ketika dia sudah jadi Islam, bertaubat ya, begitu habis sholat ya, dia melintir jari gini, subhanallah, 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 terus alhamdulillah, 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 Allahu akbar, la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Bersih hatinya. Ya. Mulutnya itu yang tadinya keluar ucapan kasar, bentak orang, marah, emosi, ngata-ngatain, teriak-teriak, udah enggak. Yang keluar justru ya, nah ditanya assalamualaikum, ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kabarnya alhamdulillah, kan ini alhamdulillah. Ngomong sama orang menundukkan pandangannya ya, selalu semuanya dia serahkan kepada Allah. Wah, kamu sekarang hebat ya, sudah kelihatan apa namanya, sudah berubah. Dia bilang apa? Alhamdulillah, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Dia sangat berbeda. Makanya fenomena mualaf-mualaf yang bertobat ini disebut kalau di Eropa itu dengan sebutan people change ya. People change. Jadi manusia berubah dan berubahnya totalitas ya. Sangat beda. Kalau di foto ya, foto yang lama ketika dia jadi gangster, masih jadi mafia ya, dia masih jadi penyelundup narkoba ya, masih dia kafir ya. Kemudian ketika dia sudah taubat ya, beda banget itu ya, langit bumi, luar biasa ini ya. Dulu mukanya kelihatan sekali, muka orang-orang yang terhina ya, dihinakan bumi, dihinakan langit ya, beserta seluruh penduduk yang ada di dalamnya. Begitu dia jadi Islam, kemudian dia dimuliakan oleh ya, langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, masya Allah, dia luar biasa. Nah, ini ya ikhwah fillah, oleh karenanya masya Allah kita senantiasa selalu berdoa ya, mudah-mudahan kehidupan beragama kita, kehidupan dakwah kita ya, kehidupan kita sebagai seorang muslim di Indonesia khususnya dari hari ke hari semakin membaik. Kadang gini ya, ini pesan dari kami ya, jangan gampang terpengaruh dengan pesan-pesan yang ada di grup-grup WA, yang ada di medsos gitu ya. Ada orang share video ya yang memprovokasi kita supaya kita berpecah, memprovokasi kita dengan wah seolah-olah nih Indonesia ini mau kiamat gitu ya. Ya. Seolah-olah nih Indonesia ini mau hancur. Ayo umat Islam bangkit ya. Jihad, revolusi. Wah, ini seruan-seruan yang berlebihan ya. Seruan-seruan yang kalau kita ikutin ya, umpama Indonesia ini benar-benar perang. Perangnya sama siapa? Emang sama Amerika perangnya? Bukan. Emang sama Israel perangnya? Enggak. Siapa yang perang yang terjadi? Perang Islam dengan orang Islam juga ya. Inilah yang diinginkan, itu tadi yang maling teriak maling tadi, kafir teriak kafir tadi, supaya kita ini berpecah, supaya kita ini ya berperang, kita diadu domba ya, adu ayam. Wah ya. Adu domba ya. Kambing hitam, babi hutan. Aduh, babi buta. Untung dia ngajak babi ngepet. Kucing garong. Buaya buaya buntu, lagu dangdut ya. Gitu ya. Kutu buku busuk ya, kutu busuk bangsat namanya. Tumbila ini ya. Oh, mati kutu ya. Gitu ya. Jadi jangan ya, kita harus bijak ya. Jangan kemudian ya, memang besok kita akan dihadapkan pada pemilihan presiden tahun depan ya. Terus jangan menganggap pilihan presiden ini seperti mau kiamat gitu.
Ya biasa aja, kemarin 2019 juga kita pilihan presiden, sebelumnya 2014 juga kita pilihan presiden, ya sudah biasa aja lah. Ya. Ada yang mencalonkan, ya itu memang sebuah keharusan. Ada yang memilih, ya memang ini sudah kewajiban. Siapapun yang kita pilih, ya silakan. Mau pilih Firdaus, kalau dia besok nyalonin, monggo. Kan ya. Mau pilih si Arif, kalau Arif nyalonin, silakan kan gitu ya. Umpama yang menang ini, ya sudah kita nggak usah sewot. Kemudian akhirnya, wah, nyari-nyari kesalahan, ya kan. Nggak terima, ya. Kemudian mau ngamuk, ya. Ngapain? Kadang-kadang gini. Memang, ya ini ujian ya. Ada calon yang didukung oleh umat Islam golongan A, ada umat Islam golongan B. Yang golongan A merasa Islamnya ini lebih baik misalnya. Ya, yang B ini ya orang-orang Islam yang awam misalnya, ya. Yang ini kalah. Yang ini kalah nih. Yang Islam yang baik ini kalah. Yang menang yang ini, ya. Kalau ini apa namanya tuh kalah, ya. Kemudian yang ini menang, ya. Kemudian yang ini seneng, ya itu wajar, ya kan. Yeah. Tapi kadang yang lucunya, yang ini kalah, ini menang, ya. Yang ini akhlaknya baru kelihatan, ya. Ya ternyata juga kata-katanya kadang-kadang kasar, ya. Ya, kata-kata, ya itulah yang tidak pantas juga keluar. Mengungkapkan kekecewaannya karena calonnya kalah. Ini apa? Ya kita berdoa mudah-mudahan ya di pemilu besok siapapun yang jadi presiden, ya tetap presiden yang bisa memberikan ketenangan, yang bisa menjaga NKRI jangan sampai pecah. Kenapa? Karena orang-orang di luar sana yang teriak maling tadi, ya para sutradara jahat ya yang ingin memecah belah negeri-negeri kaum muslimin itu sedang menanti-nanti perpecahan di tubuh umat Islam di Indonesia. Sedang nunggu-nunggu kapan nih perang saudara yang terjadi di Indonesia. Sedang nunggu-nunggu, mereka senang ya. Nah, makanya kita ya sebagai orang Islam yang kalau gitu kita nih yang mana nih kan ya? Yang ini enggak, yang ya kita jadi orang Islam yang di tengah-tengah. Gitu ya. Orang Islam yang tidak ke kiri, tidak ke kanan. Kita punya prinsip, kita tetap ada di tengah. Ya, kita punya prinsip, kita bisa menyatukan semua golongan kan begitu ya. Terus besok milihnya siapa? Milih yang ada di tengah? Ya nggak ada. Yang milih tetap milih. Ya. Milih boleh yang kiri, boleh yang kanan, boleh nomor berapapun silahkan. Umpama besok ada presidennya, ada 5 calon presidennya, ya dan wakil presiden. Ya, Abi milih nomor 3. Kemudian Kang Ipin milih nomor 2. Ya nggak apa-apa. Ya. Silahkan, boleh beda kok. Ya toh? Yeah. Tapi ya sudah. Siapapun yang jadi presiden, yang jadi presiden nomor 3. Bukan yang dipilih Ipin, bukan yang dipilih Abi. Ya sudah nggak apa-apa. Ya toh? Yeah. Kita tetap dukung, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan yang jadi presiden itu tetap bisa menjaga keutuhan NKRI ini yang berat ini ya. Abi yakin sangat berat kondisi sekarang. Kita apresiasi ya siapapun presidennya, termasuk presiden kita yang sekarang, karena sampai besok selesai masa kepemimpinan beliau 2 periode ya, walaupun banyak orang protes ya, banyak kekurangannya, kita manusia tidak ada yang sempurna. Mau siapapun jadi presidennya, kita nggak tahu, kita ini cuma di bawah. Di atas itu arus anginnya makin kencang ya. Kita nggak ngerti tekanan-tekanan politik dari dalam luar negeri, dari luar negeri itu tadi, dari ya kekuatan-kekuatan yang suka maling teriak maling itu ya, yang menekan sedemikian rupa. Kemudian ya presiden yang sedang berkuasa ini harus bertahan, harus mempertahankan NKRI gitu ya. Nah ini kita juga harus mengapresiasi, tidak semuanya jelek. Sekali lagi ya, sekalipun orang itu maaf ya, kita misalnya ketemu sama orang yang hobinya tadi main judi sabung ayam.
Terus apakah mentang-mentang dia hobinya sabung ayam? Misalnya di rumah ternyata dia jadi suami yang sayang sama istrinya, sayang sama anaknya, Anaknya. berbakti sama orang tuanya. Terus kita wow, tetap aja maling ayam. Bukan maling ayam apa tadi? Tetap benci. Tetap aja ya tukang judi gitu ya. Ya nggak boleh gitu. Judi ketika dia sedang melakukan sabung ayam itu, ya itu dosa dia. Kita harus nasihatin dia supaya dia berhenti kan gitu ya. Tapi ketika dia di rumah ternyata dia ngurus ibunya sudah tua. Ya, ini kebaikan birrul walidain ya. Kita harus adil dong. Kita harus juga memuji dia. Ternyata dia suami yang setia, dia suami yang sayang sama istrinya, sama anak-anaknya. Ya, kita juga harus apresiasi. Ya. Ternyata dia masih sholat juga loh, walaupun sholatnya cuma maghrib misalnya. Apakah terus sholatnya nggak usah? Oh, nggak usah. Percuma kamu sholat itu. Emangnya lu Tuhan gitu ya. Orang sholat kok disuruh berhenti gimana gitu ya. Justru orang sholat kita dakwahi supaya tadinya maghrib nambah jadi isya, tadinya isya tambah jadi subuh, terus begitu supaya 5 waktu. Orang sholat malah disuruh berhenti, dia nggak diterima. Ya, dari mana bisa begitu ya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, tentu banyak kekhilafan, banyak kekurangan karena kajian kita ini kan kajian santai gitu ya. LSK ini kan anak-anak muda ya yang sedang semangatnya ya menunjukkan kecintanya kepada agama tercinta, agama Islam ini ya. Tapi ya kadang-kadang juga banyak kekurangan dari kita karena kita ini ya manusia biasa. Al insanu makhlul khata' wan nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Oke, silakan Kang Ipin kalau ada yang mau bertanya mau. Oke, terima kasih Ustaz Yusuf. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Monggo kepada teman-teman para santri Pondok Pesantren Ladid yang mau bertanya tentang tema kita pada malam hari ini, maling teriak maling, kafir teriak kafir. Monggo, silakan. Atau bagi para monggo. Anda Rio. Abi, Rio mau tanya soal perpecahan yang terjadi antara bangsa Islam sendiri. Maksudnya kan di negara kan Abi ini menjelaskan tentang tema kafir teriak kafir, maling teriak maling. Sedangkan mungkin udah ada kayak perpecahan di negara kita terjadinya atas kejadian tersebut, maksudnya dari terjadinya itu atas perilaku maling teriak maling itu tadi. Bila bagaimanakah caranya agar kita bisa mengatasi perpecahan yang ada di Indonesia maupun untuk umat Islam tersendiri tersebut. Terima kasih, Bi. Ya, terima kasih ya. Jadi tadi kan Nabi menjelaskan yang di belahan dunia lain gitu ya. Bagaimana kalau itu terjadi di Indonesia ya? Ada juga yang suka maling teriak maling ya. Kemudian perpecahan itu terjadi begini. Ya. Ketika kita mencintai, contoh lah dalam keluarga ya. Misalnya kita punya adik 3 ya. Ada salah satu adik kita nih nyebelin, tukang fitnah gitu ya. Suka pemain watak gitu ya. Jadi playing victim kalau bahasa kerennya gitu ya. Dia pelakunya tapi dia seolah jadi korban ya. Kadang-kadang kan gitu ya, nyebelin lah pokoknya ya. Nah, gimana kita sebagai kakak ya mensikapi ada adik kita yang seperti itu misalnya? Ya, maling teriak maling, kamu yang nyolong kok ngakunya adik kamu yang disalahin misalnya gitu ya. Nah, kayak kita sebagai kakak gini. Kalau kita cinta kepada saudara kita ya, kita kemudian bercita-cita kepengen jangan sampai
keluarga kita ini pecah, keluarga kita ini hancur, ya, maka kita harusnya merangkul. Caranya gimana ya? Pertama, kita maafkan kesalahan saudara kita itu. Dari jauh-jauh hari, pokoknya kalau dia bikin salah, kita selalu memaafkan. Ya, jadi apapun kesalahan yang dibuat sama saudara kita itu, ya kita maafkan. Yang kedua, kita berarti kan kita ini cinta sama saudara kita, sayang sama keluarga kita, ya kan? Karena rasa cinta inilah kemudian selain kita memaafkan, ya, kita juga tetap merangkul dia, gitu ya. Nah, caranya mungkin ada yang berani negur langsung, ya, misalnya jangan begitu dek, nggak boleh misalnya. Ada yang nggak berani negur langsung, dijamin aja dulu, tapi nanti pelan-pelan sambil makan bareng misalnya kan ini ya, sambil nginep sambil nginep sambil tidur bareng, ya, kemudian sambil dipijetin, dinasehatin, ya, kayaknya kemarin kamu salah deh, bukan dia kok yang ngambil, kok kasihan tuh sama papa ditempelengin gara-gara kamu kan, itu ya. Lain kali inilah kita harus hati-hati, jangan saya itu kan kasihan gitu ya. Jadi begitu, dinasehati. Ada yang berani seperti, ada yang ya sama sekali nggak berani, ngapa-ngapain, nasihatin nggak berani apa, tapi dia udah memaafkan kesalahan saudaranya itu. Enggak, saya nggak benci kok, saya nggak marah, saya nggak merasa gimana, biarkan saja, yang penting keluarga kita tetap utuh kan gitu ya. Yang penting saudara kita itu tetap jadi saudara kita. Jangan sampai gara-gara kita kemudian kita ini ya, kita balas ya dengan, karena kita merasa saya ini kan benar, ya salah kamu, ya pokoknya namanya benar sampai lubang semut pun tak uber. Wah, ini kan itu sebetulnya contoh kata-kata egois ya. Ya nggak boleh seperti itu. Jadi akhirnya yang terjadi apa? Perpecahan kan. Yang saudaranya yang walaupun dia maling teriak maling, tapi yang namanya dihajar ya atau diserang, ya tetap dia kan berontak, ya toh. Ya, yang ini merasa saya benar, pokoknya sampai kiamat pun yang namanya benar adalah benar. Iya, bukan hal benernya. Ya, kita ini mau menjaga keutuhan keluarga, jangan sampai pecah keluarga kita, jangan sampai persaudaraan kemudian akhirnya hancur, ya. Maka harusnya kita ngalah, kita memaafkan, pelan-pelan kita nasihatin kan gitu. Bukan kemudian kita konfrontasi, ayo mau perang, aku rawudi, aku bener, ayo sudah. Itu yang bikin hancur kekeluargaan itu seperti itu. Sama seperti di negara kita ya. Ya, misalnya ya, yang berbuat salah itu saudara kita yang beragama lain. Kita Islam, ya bener nih. Ya, kita lihat kepentingan dulu. Nih kayaknya kalau kita ikutan marah, ini bakal jadi perpecahan ya, sehingga kemudian akan jadi kerusuhan ya. Kalau udah terjadi kerusuhan ya kita ya akhirnya menimbulkan kerugian di mana-mana, korban jiwa segala macam kan gitu. Ya sudah, lebih baik saya mengalah, kemudian kita cari solusi lain ya, entah kemudian meminta tolong pada aparat pemerintahan setempat ya untuk memediasi misalnya kan gitu. Kita coba dulu. Jangan dikit-dikit jihad. Jihad itu pilihan terakhir. Ya. Pilihan terakhir. Kita lihat saudara-saudara kita di Palestina betapa sabarnya dia ya. Walaupun dia melakukan perlawanan ya, tapi dia sabar. Sabar apa? Menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau protes, ya Allah gimana sih? Kita yang ditindas kok pada diem aja gitu ya. Ya, bisa ini. Tapi dia yakin ini ladang pahala dia, maka dia lakukan sebisa mungkin, ya kan. Jangan sampai nanti kemudian kalau nanti misalnya ya disinyalir misalnya kalau sampai negara-negara Islam yang lain kemudian nyerang Israel, ya ini akan jadi ya peperangan ya, lebih besar lagi konfliknya. Ya, makanya kemudian orang Palestina bersabar, berdoa, menunggu pertolongan dari Allah. Nanti bagaimana skenario-nya Allah membalas tipu daya itu kaum Israel ya, nanti kita lihat aja akan seperti apa.
Yang jelas yang pasti perjuangan saudara-saudara kita kan nggak akan sia-sia. Sama kayak kita tadi, kita ngalah nggak akan sia-sia. Kita sabar tidak akan sia. Kita memaafkan tidak akan sia-sia tadi, gitu ya. Nah, apalagi kalau konflik itu kepada sesama umat Islam. Wah, sudah ya. Nggak apa-apalah kita ngalah kemudian harga diri kita seolah-olah diinjek-injek. Nggak apa-apa. Yang penting ukhuwah jangan sampai pecah ya. Yang penting jangan sampai yang namanya negara kita ini, negara NKRI gini, kemudian akhirnya harus ya bercerai-berai ya. Ini harus kita jaga. Gitu ya. Oke, barangkali ada yang mau bertanya lagi? Ya. Monggo Mas Indra. Mic-nya dulu dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Indra mau nanya, kan kadang kalau menyangkut tema kan maling teriak maling. Kalau di masyarakat kan beda-beda masjid kan. Kayak masjid golongan A, golongan B sama C. Kadang kan kalau kita sholat di, misalnya kita golongan A, tapi kita di sholat di masjid golongan C misalnya, kita suruh ngepel itu gimana caranya menyikapi? Dan kadang kita dikatain lebih kafir atau gimana. Itu saja, Bi. Ya, sebenarnya jarang ya kalau sampai ada. Tidak ada masjid itu bergolong-golongan tuh nggak ada. Ya, masjidnya sama semua. Masjid itu untuk semua golongan. Ya. Kalau yang membangun, ya, misalnya membangun dari organisasi A, ya. Tapi kalau udah berdiri masjid itu boleh dipakai oleh siapapun. Nggak akan tamir masjidnya itu misalnya, kok kamu nggak pakai sarung, nggak boleh sholat di sini kalau nggak pakai sarung, nggak akan. Ya, kok kamu pecinya putih nggak pakai peci yang hitam, nggak akan. Wah mas mohon maaf, kamu karena celananya cungklang nggak boleh sholat di sini, nggak ada begitu. Ya, sama semua. Nah, yang diceritakan oleh Indra tadi itu apa namanya, contoh ya kasus ya, contoh kasus yang tidak semua masjid itu begitu ya. Itu masjid-masjid yang zaman dulu ya, ada namanya Islam Jamaah ya, yang sholatnya itu hanya khusus untuk jamaahnya sendiri, masjidnya itu atau musolanya itu nggak boleh ada orang lain. Kalau ada orang lain sholat disuruh dipel, dibersihin gitu ya. Tapi sudah enggak, itu sekarang sudah tidak ada ya. Itu tuh dulu seperti itu. Mungkin 20 tahun yang lalu ada seperti itu kasusnya. Tapi kalau sekarang kalaupun ada ya masih kecil lah sudah. Karena kelompok ini, kelompok yang suka ngepel kalau ada orang lain yang sholat di musola di masjidnya dia, itu sudah banyak yang bertobat. Ya, mereka tahu ini cara yang salah. Akhirnya mereka membenarkan ya, kemudian merevisi lah gitu ya. Sehingga kemudian sekarang tidak seperti itu lagi. Ya kalau kita sholat di tempatnya ya biasa aja, nggak bakal dipel. Cuma mungkin kadang-kadang masih ada yang seperti ini. Kalau dia nggak jadi imam ya, mungkin dia nggak mau sholat di situ, ada seperti itu. Tapi itu bukan bicara masalah kelompok ya, tapi kadang-kadang ego ya. Karena kadang-kadang di masjid ini ada juga oknum-oknum yang merasa yang wakaf dia atau keluarganya ya, merasa yang paling tua di situ dia, yang paling pinter agamanya itu dia, dianggap begitu ya. Padahal dia nggak tahu ya, yang namanya generasi sudah beranak cucu kan gitu ya. Ternyata ada di antara cucu-cucu ya kan, ada di antara anak-anak yang dulu mungkin masih kecil di zaman dia masih muda, ternyata sekarang sudah lulusan pesantren, sudah besar, sudah lulus sekolah agama, hafalannya banyak, kemudian bacanya juga bagus gitu ya. Nah tapi nggak mau lengser ini kan ini ya. Ada seperti itu oknum ya. Jadi walaupun sudah tua renta tetap ya dia harus jadi
imam gitu ya. Kalau dia nggak jadi imam, ya kemudian dia nggak mau, Nggak mau ada yang sholat. seperti itu. Ya. Tapi itu hanya oknum saja, tidak semua ya. Jadi alhamdulillah tidak ada sekali lagi masjid yang punya golongan A, golongan B, enggak. Masjid ada yang bangun masjid ini misalnya Pondok Pesantren Al Hadid. Ya. Begitu sudah jadi, sudah diikrarkan, diwakafkan, ya sudah berarti ini mau orang dari pesantren lain yang sholat di sini nggak ada masalah. Ya, nggak ada kemudian mana kartu alumninya? Kamu alumni Al Hadid bukan? Kalau bukan nggak boleh sholat di sini, nggak ada. Gitu ya, Kang Iben, ada lagi? Ya, Ustaz, ini ada pertanyaan masuk Ya. dari Mbak Nurul di Bogor. Beliau bertanya, bagaimana cara menyikapi fenomena maling teriak maling, kafir teriak kafir ini? Nah, Cara menyikapinya. tadi ya, kalau fenomena ini terjadi di Indonesia tadi ya, di negara kita, demi kepentingan yang lebih besar ya. Ya, sementara kita berbuat sesuatu yang kita mampu kita perbuat lah gitu ya. Tapi intinya kemudian jangan sampai karena kita merasa kita kepengen membasmi gitu ya kebatilan ya, kemudian akhirnya kita berkonfrontasi dengan sesama anak bangsa kita sendiri ya. Tetapi kalau menyikapinya yang global ya, di luar sana ya, tentu kita harus suarakan dengan lantang. Misalnya contoh masalah Islamophobia ya, kita harus tentang, nggak boleh. Masalah diskriminasi terhadap umat Islam ya, kita harus bersuara dengan lantang ya. Kemudian penjajahan atas Palestina, kita harus berani ya tampil lantang gitu ya, kita suarakan entah di medsos ya, entah kemudian kita ikut membantu misalkan ada sekarang menggalangan dana buat Palestina misalnya gitu ya. Secara langsung itu juga boleh gitu ya. Atau sekarang kita udah punya banyak media-media buat kita speak up gitu ya, entah di Facebook, entah di YouTube, entah di apa ya, kita ya seperti ini contoh yang dilakukan LSK ini adalah salah satu upaya ya untuk memerangi ya fenomena maling teriak maling, kafir teriak kafir di tadi ya di level dunia gitu ya, dimana Amerika, Inggris ya, negara-negara ya sekutu mereka ini ya, yang katanya negara paling demokratis sedunia, tapi ternyata justru ya mereka negara-negara yang merusak demokrasi itu sendiri. Padahal itu demokrasi dari dia sendiri ajarannya kan gitu ya, bukan dari ajaran Islam gitu ya. Sementara orang Islam yang mau mengamalkan ajaran agamanya itu justru malah dikebiri kan gitu. Nah ini yang terjadi kan seperti itu. Nah makanya kita harus lawan ya kezaliman semacam ini dengan kemampuan yang kita mampu. Tapi kalau itu terjadi di Indonesia ya, selama yang kita hadapi itu kita lihat adalah saudara muslim kita, nah ini harus kita ya harus kita pertimbangkan dengan masaknya, dengan dalamnya. Kenapa? Karena kita tidak ingin Indonesia ini menjadi seperti di Libya, seperti di Irak gitu ya, seperti di Afghanistan gitu ya. Kita kepengen Indonesia tetap NKRI ya utuh selama-lamanya gitu aja gitu ya. Sehingga kita tetap bisa nyaman ibadah, ya kan, kita bisa nyaman bersekolah, walaupun sekolahnya mahal ya, walaupun kesehatan itu mahal, walaupun bayar listrik mahal, ya sudahlah nggak apa-apa lah gitu ya. Yang penting alhamdulillah kita masih merasakan keamanan, kedamaian kan ini ya. Ya, kenyamanan dalam beribadah, ya, insya Allah rezeki dari Allah akan cukupkan buat kita umat Islam. Itu Mas Imin. Oke, begitu ya untuk Mbak Nurul jawaban dari Ustadz Yusuf, semoga bisa memahaminya. Mungkin untuk pertanyaan, untuk 3 pertanyaan yang masuk pada acara pada malam hari ini, sebelum kita sudahi, kami dari Pondok Pesantren Al Hadid Gunung Kidul ingin menawarkan kepada para subscriber, viewers, dan jamaah semuanya, bagi yang mau berkorban di Pondok Pesantren, yang mau berkorban di Pondok Pesantren kami, bisa menyalurkan
bantuannya atau bisa menyalurkan Ibadah hewan kurbannya ke rekening Pondok Pesantren Al-Hadid, Yayasan Pondok Pesantren Al-Hadid, ke rekening Bank Syariah Indonesia ke nomor 7178347777 ya. Sekali lagi ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia nomor 7178347777. Itu harga hewan kurbannya ya. Dan untuk harga hewan kurbannya untuk 1 ekor kambing yaitu seharga 2.500.000 dengan bobot berat yaitu 25 sampai 30 kg. Dan untuk harga sapi yaitu sebesar 17.500.000 rupiah dengan bobot 270 sampai 300 kg. Atau untuk kolektif sapi atau iuran, barangkali yang mau iuran untuk sapi yaitu sebesar 2.500.000. Itu untuk harga-harga hewan kurban untuk di Pondok Pesantren Al-Hadid. Nanti bisa dikonfirmasi ke nomor yang tercantum di bawah atau di nomor 0812-1860-8976 dan nanti langsung terhubung dengan Ustadz Yusuf Ismail langsung. Dan juga kami juga mengajak kepada semuanya yang mau berdonasi untuk keperluan dakwah Pondok Pesantren Al-Hadid bisa juga menyalurkan bantuannya ke nomor rekening yang ada di bawah. Karena di pondok pesantren kami di running text ya, di running text ya. Karena karena di pondok pesantren kami semua yang ada nyantri di Pondok Pesantren Al-Hadid semuanya gratis. Maka bagi para hamba Allah dimanapun berada yang mau bergabung membantu dakwah kami, silahkan bisa menyalurkan donasinya ke nomor rekening yang ada di bawah ya, di bawah video tersebut ya. Mungkin untuk acara kajian pada malam hari ini kita sudahi Ustadz Yusuf ya, untuk tema ini yang sangat luar biasa yaitu maling teriak maling, kafir teriak kafir. Semoga kedepannya acara kita bisa terus berjalan, bisa lebih baik lagi. Kita sudahi untuk acara malam ini dengan bacaan kafaratul majlis, doa kafaratul majlis secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.